Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkap. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsuri Rizal disini meninjau bahwa langsung, menurut kami, meninjau langsung pasien dan korban keracunan massal akibat konsumsi program makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat dan fokus pada penanganan medis para pasien. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsuri Rizal meninjau langsung pasien sekaligus korban dari keracunan massal akibat konsumsi program makan bergizi gratis atau MBG. Bertempat di Kabupaten Bandung Barat, peninjauan ini fokus pada penanganan medis para pasien. Cucun menyampaikan bahwa kondisi pasien sangat dinamis karena ada pasien yang sembuh tetapi masih merasa mual dan harus ditangani kembali. Selain itu, Cucun mengapresiasi kinerja cepat tanggap nakes dan relawan yang menolong pasien yang memiliki semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat di Bandung Barat. Tadi pasien di tempat tanggap darurat ini yang kemarin jumlahnya puluhan bahkan ratusan, tinggal ada 8 orang lagi, bahkan sekarang baru ada yang pulang, tapi begitu, terus dinamis, ada yang sudah pulang, mual, datang lagi sini, tapi masih standby nakes-nakes kita dari Dinkes Kabupaten Bandung Barat, dari Dokes Polres Cimahi, kemudian Dokes Polda Jabar, kemudian juga teman-teman relawan semua, ada dari Gerak Tanggap Darurat, teman-teman dari PKB, saya tadi lihat ya. Ya, terima kasih nih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang sudah menjalankan tugas tanggap darurat ini. Masyarakat Bandung Barat luar biasa ya. Gotong royongnya, solidaritasnya, karena itu kuncinya solidaritas adalah kekuatan bangsa kita. Ya. Sejauh ini tercatat lebih dari 1.300 siswa di Bandung Barat mengalami keracunan makanan dari program MBG. Melihat kondisi ini, Cucun berharap pemerintah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI lakukan kunjungan kerja ke Asrama Haji Indramayu yang dibentuk guna mendukung kelancaran pemberangkatan jemaah haji dari wilayah Jawa Barat Utara dan Timur. Embarkasi Haji Indramayu yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pemberangkatan jemaah haji dari wilayah Jawa Barat Utara dan Timur kini menuai sorotan. Fasilitas yang kurang memadai serta beberapa fasilitas penunjang yang belum lengkap menjadi sorotan Komisi 8 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Asrama Haji Indramayu. Anggota Komisi 7 DPR RI Seli Andriani Gantina menyampaikan kekecewaannya terhadap buruknya kondisi dan perawatan fasilitas embarkasi tersebut. Seli meminta adanya audit menyeluruh terkait embarkasi Haji Indramayu untuk memastikan tidak ada regulasi yang dilanggar ataupun penyalahgunaan anggaran. Bagaimanapun juga kita hari ini sudah melihat bahwa embarkasi ini sangat tidak layak dan sangat memprihatinkan, dan tadi disampaikan ada keinginan dari kantor wilayah untuk tambahan sekitar 101 miliar yang menurut hemat kami lakukan audit secara menyeluruh dari anggaran-anggaran yang kemarin mereka sudah minta, karena dari anggaran tersebut kita akan tahu apakah anggaran kemarin itu ada penguapan apa tidak, karena memang sangat tidak masuk di akal dengan kondisi yang hari ini kita lihat secara langsung. Kedepan, Seli berharap agar pengelolaan embarkasi ini lebih transparan, terlebih jika asetnya akan dialihkan menjadi bagian dari Badan Layanan Umum Kementerian Haji dan Umroh untuk pelayanan haji tahun 2026 dan seterusnya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI setuju revisi Undang-Undang Perubahan keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada pembicaraan tingkat 1 dengan perubahan 84 pasal, termasuk peralihan kementerian menjadi Badan Pengatur BUMN hingga larangan rangkapan jabatan. Komisi 6 DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang BUMN pada pembicaraan tingkat 1 dengan perubahan 84 pasal, termasuk peralihan kementerian menjadi Badan Pengaturan BUMN hingga larangan rangkap jabatan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menilai, Undang-Undang BUMN penting untuk direvisi demi meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Kita sudah menyepakati bahwa menteri maupun wakil menteri dilarang rangkap jabatan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal penyelenggara negara. Dalam undang-undang yang lalu disebutkan bahwa pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Pasal itu dihapuskan oleh kita di undang-undang sekarang. Lalu yang ketiga juga soal audit BPK. Kalau dulu di pasal yang lama, undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, bahwa audit BPK hanya bisa dilakukan dengan tujuan tertentu. Berarti harus ada permintaan dari DPR. Kalau sekarang audit BPK bisa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Andre Rosiade menyampaikan, dengan disahkannya RUU BUMN di tingkat 1, RUU ini akan dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna sebelum penutupan masa persidangan 1 tahun 2025-2026. RUU ini juga akan menandai berakhirnya masa jabatan Menteri BUMN yang nantinya akan digantikan oleh Badan Pengaturan BUMN. Adila dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sepekan terakhir Senayan diwarnai agenda padat yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, mulai dari pembahasan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, aspirasi buruh terkait dengan penguatan hak-hak ketenagakerjaan hingga persetujuan RAPBN tahun 2026 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dan tidak hanya itu, isu besar mengenai reformasi agraria juga masuk dalam prioritas pembahasan. Lantas seperti apa dinamika lengkapnya? Jangan kemana-mana, usai jeda kami hadirkan liputan selengkapnya dalam kabar sepekan. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sasarannya dari Bapak Presiden kita, satu kabupaten kota harus ada satu sekolah rakyat. Itu targetnya, Pak, ya? Targetnya. Berarti akan ada ribuan titik sekolah rakyat ke depannya, Pak, ya? Jangan sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan miskin tiba-tiba disalahgunakan oleh orang-orang yang berkemampuan, yang notabene mereka juga sanggup menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang biasa. Nah, bagaimana memastikan bahwa program ini bisa terus berlanjut? Tentunya kami dari DPR RI terus mendorong supaya pemerintah ini menganggarkan terus. Jangan berhenti di tengah jalan. Dengan dibangunnya sekolah rakyat ini akan menciptakan anak-anak yang berprestasi. Mungkin nanti lahirnya di daerah 3T. Itu salah satu mimpi Bapak Presiden kita. Itu sangat luar biasa. Kalau cerita itu mau nangis saya. Karena itu memang keinginan seorang pemimpin untuk mensejahterakan. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Masih di TVR 17 dan pemirsa, kini saatnya kita simak rangkuman agenda penting parlemen sepanjang sepekan terakhir. Dari ruang rapat hingga forum audiensi, berbagai keputusan strategi lahir demi perlindungan pekerja, kapasitas hukum, penguatan BUMN, hingga percepatan reformasi agraria. Dan informasi selengkapnya berikut liputan kabar sepekan untuk Anda. DPR RI melalui Badan Legislasi terus membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT, salah satunya dari Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia atau RBPI.
Anggota Balik DPR RI Saleh Partaunan Daulay merespon positif masukan yang konstruktif dan realistis dari RPBI yang tidak hanya fokus pada perlindungan hak pekerja rumah tangga, tetapi juga menekankan pentingnya penetapan standar profesionalisme khususnya bagi pengemudi rumah tangga. Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI sebagai bagian dari komitmen DPR RI untuk membuka ruang dialog dan menerima aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan buruh. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memastikan penyusunan RUU Ketenagakerjaan akan memperkuat hak buruh dan melibatkan partisipasi masyarakat. Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah sepakat pertumbuhan ekonomi tahun 2026 di angka 5,4%. Pertumbuhan 5,4% diharapkan menjadi fondasi penting untuk terus mengawal visi misi Presiden agar pertumbuhan ekonomi hingga 8% dapat tercapai. Banggar DPR RI menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pimpinan DPR RI audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA beserta sejumlah aliansi pertanian guna menyerap aspirasi terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan beberapa poin hasil pertemuan tersebut, diantaranya DPR RI mendorong percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan pakar guna menyerap masukan terkait perubahan keempat Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, perihal keuangan BUMN sebagai keuangan negara. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menilai, inisiatif pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menunjukkan komitmen hukum nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan pengelolaan negara wajib tunduk terhadap pengawasan hukum publik. Meskipun sebesar 29% dari total anggaran pendidikan nasional dalam APBN 2026 dialokasikan untuk program makanan bergizi gratis, Komisi 10 DPR RI menegaskan kembali komitmen untuk memastikan pengelolaan dana pendidikan tersebut berjalan secara transparan dan juga akuntabel. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetap bersama kami di TVR 17. Saya lulusan Akabri tahun 88, kemudian berkarir sampai purna tahun 2022 akhir. Ya kalau dulu waktu di kepolisian ya, di eksekutif itu kita bertindak atas nama perintah dan undang-undang. Itu dari mulai perencanaan sampai kepada masalah teknis di lapangan. Dipanggil Pak Jenderal atau Pak Dewan? Pak Jenderal. Karena? Udah terjadi, sudah terbiasa karena mereka melihat saya udah latar belakang sudah jelas. Mungkin itu lebih akrab ya. Lebih pilih kumpul keluarga atau olahraga? Kumpul olahraga keluarga. Karena? Kumpul keluarga itu rencananya macam-macam. Ya, ada yang weekend, juga kadang-kadang trekking. Trekking kan olahraga juga. Iya, bisa sama keluarga. Iya. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Kembali bersama kami di TVR 17, Komisi 10 DPR RI menilai pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa, sehingga Komisi 10 DPR RI meminta dana pendidikan yang sudah ditetapkan tidak mengurangi jumlah beasiswa, peningkatan kesejahteraan guru, hingga program peningkatan kompetensi guru. Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI, di mana pemirsa pada tahun 2026 anggaran pendidikan naik menjadi 758 triliun, naik 9,8%. Namun pemirsa, proporsi yang besar ini 44%-nya digunakan untuk program MBG. Apakah nantinya ini akan ada dampak besar bagi pos-pos yang sebelumnya digunakan terkait seperti pembangunan sekolah, penerima manfaat baik pelajar dan juga gaji guru? Dan untuk membahasnya telah bersama saya salah satu dari anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Qaddafi dari fraksi PKB dan untuk daerah pemilihan Lampung 1. Bapak, dari masyarakat ini banyak yang menyatakan bahwa sebenarnya sebaiknya anggaran MBG ini diambil di luar dana pendidikan. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya tentunya kita berharap di awal adalah hampir semua masyarakat menginginkan jika dana MBG itu di luar anggaran fungsi pendidikan. Kita mengikuti proses di badan anggaran dan akhirnya kita memprioritaskan yang penting program-program yang prioritas di pendidikan itu tidak terganggu. Salah satunya seperti halnya beasiswa, kemudian juga program-program tunjangan para guru dan dosen, dan tentunya program-program unggulan yang ada di pendidikan. Bagaimana DPR RI juga memastikan bahwa alokasi dana ini khususnya untuk MBG benar-benar berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional kita? Ya tentunya program MBG ini harus kita pastikan agar tepat kepada penerima dan punya dampak baik itu output maupun juga outcome yang luar biasa untuk mendorong bagaimana kita bisa menggapai Indonesia Emas di 2045. Oleh karena itu nanti dalam prosesnya kita akan terus mengevaluasi program-programnya seperti apa bisa berjalan dengan baik, dan tentunya ada terobosan-terobosan baru guna kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Lantas bagaimana Bapak menilai bahwa perubahan dana yang besar ini Pak, 44% itu berdampak positif terkait dengan juga kualitas pendidikan, kompetensi pengajar, dan juga kualitas pembelajarannya sendiri? Ya tentunya kami di Komisi 10 akan berdiskusi dengan kementerian program-program apa saja yang diusulkan, dan tentunya kami juga punya skala prioritas hal-hal apa saja yang harus tidak untuk dibiayai oleh negara. Tentunya kita harus memastikan bahwa proses pendidikan harus bisa berjalan dengan baik sesuai dengan arah kemajuan dan juga persaingan bangsa di masa yang akan datang. Maka kita akan mengecek secara pasti baik itu beasiswa, kemudian juga bagaimana peningkatan mutu pendidikan seperti sarana prasarana, kemudian juga dukungan-dukungan peralatan. Karena kita pahami bahwa sekarang ini kan persaingan pendidikan cukup luar biasa. Begitupun juga di sektor teknologi. Jangan sampai anak-anak bangsa kita gagap dengan teknologi. Pak, terakhir Pak, terkait dengan bagaimana DPR RI ke depan untuk mengawal bahwa anggaran pendidikan ini memastikan akuntabilitas dan juga transparansi. Terkait juga nantinya kan masyarakat juga menilai apakah ini sebenarnya sudah efektif dan efisien bagi pendidikan kita. Tentunya dalam proses penggunaan anggaran selalu ada laporan dari kementerian kepada DPR. Dari situ masyarakat bisa memantau proses rapatnya dan juga penyampaiannya. Dan sekarang sangat terbuka DPR RI, masyarakat bisa menyampaikan segala permasalahan maupun juga masukan-masukan dalam program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Siap, terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Muhammad Qaddafi. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Pemirsa, setelah ini kita akan membahas apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda, tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Rekan Anggun dan selamat sore pemirsa, kita masuk segmen media online. Tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada sore hari ini yaitu mengenai penagihan pajak 60 triliun rupiah dapat mengurangi defisit tanpa utang baru. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Tentunya pembahasan di beberapa media pada sore hari ini dan di sini anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Anies Biarwati menyebutkan bahwa 60 triliun rupiah bukan sekedar angka, melainkan peluang emas untuk menutup defisit tanpa menambah utang baru. Dan juga terkait hal ini menjadi alarm penting bagi pemerintah di mana setiap rupiah pajak yang tertunggak adalah hak negara yang harus segera kembali untuk kepentingan rakyat. Dan di sini DPR RI melihat penagihan pajak ini sebagai langkah nyata memperkuat kemandirian fiskal dan juga bentuk keberanian politik. Saatnya bangsa ini berdiri tegak, menjaga keuangan negara dan juga tetap sehat dan memastikan setiap rupiah kembali untuk kesejahteraan rakyat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu mengenai dorong perbaikan pengawasan MBG. Dapur yang tak punya SHHS dilarang beroperasi. Di sini kita lihat kembali di layar kaca. Dan pemirsa, tentunya marak berita beberapa belakangan ini keracunan tentang MBG. Dan di sini dorongan kuat diberikan untuk memperbaiki sistem pengawasan minyak goreng bersubsidi yang selama ini kerap bocor di lapangan. Tanpa adanya pengawasan ketat dan juga tujuan mulia program ini akan tergadaikan dan juga rakyat kecil kembali menjadi korban permainan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan di sini DPR RI mendesak pemerintah untuk bertindak tegas di mana setiap dapur atau produsen yang tidak memiliki standar hygiene sanitasi wajib dilarang beroperasi. Dan guna menciptakan rantai distribusi minyak goreng bersubsidi yang lebih bersih, transparan dan juga tepat sasaran. Dan juga pemirsa, regulasi tanpa penegak hukum hanyalah slogan dan di sini DPR RI tidak ingin rakyat dicekik oleh minyak goreng yang tidak layak dan juga syarat kecurangan. DPR RI meyakini keberanian dalam pengawasan akan menjadi banteng terakhir agar program subsidi benar-benar sampai ke meja makan rakyat. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan penagihan pajak 60 triliun rupiah dapat mengurangi defisit tanpa utang baru, serta dorong perbaikan pengawasan MBG, dapur yang tak punya SLHS dilarang beroperasi. Sekian dari saya Rini Reski. Kembali ke rekan Anggun. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.